Jyotisa, dan Wariga. Membaca waktu kosmis dalam tradisi Hindu dan kearifan Bali. Dalam pandangan spiritual Hindu, waktu bukan sekadar ukuran kronologis yang bergerak dari masa lalu menuju masa depan. Waktu dipahami sebagai bagian dari tatanan kosmis yang menghubungkan manusia, alam semesta, dan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, memahami waktu berarti memahami kehendak alam dan ritme kosmos. Salah satu ilmu yang lahir dari kesadaran tersebut adalah Jyotisa. Jyotisa sebagai ilmu cahaya dalam tradisi Weda. Jyotisa merupakan salah satu dari 6 cabang Vedanga, yaitu ilmu penunjang untuk mempelajari dan memahami Weda. Dalam tradisi Hindu, Vedanga sering diibaratkan sebagai anggota tubuh Weda. Dan Jyotisa disebut sebagai mata Weda, karena berfungsi melihat dan membaca tanda-tanda waktu melalui pergerakan benda langit. Secara etimologis, kata Jyotisa berasal dari bahasa Sanskerta Jyoti, yang berarti cahaya atau benda-benda langit. Oleh karena itu, Jyotisa sering dipahami sebagai ilmu yang mempelajari cahaya kosmis, yakni matahari, bulan, planet, serta konstelasi bintang, yang diyakini memengaruhi kehidupan di bumi. Kajian Jyotisa mencakup beberapa aspek penting, antara lain, pergerakan matahari dan bulan, posisi planet, graha, naksatra atau rasi bintang, sistem kalender sakral, hubungan antara waktu kosmis dan kehidupan manusia. Salah satu tujuan utama Jyotisa adalah menentukan muhurta, yaitu waktu yang dianggap paling tepat untuk melakukan suatu tindakan penting, seperti upacara keagamaan, pernikahan, perjalanan, atau pembangunan rumah. Dengan demikian, Jyotisa dapat dipahami sebagai ilmu membaca bahasa waktu yang tertulis di langit. Wariga, manifestasi lokal Jyotisa di Bali. Ketika ajaran Hindu berkembang di Nusantara, khususnya di Bali, ilmu Jyotisa mengalami proses adaptasi budaya. Dalam konteks inilah muncul sistem pengetahuan yang dikenal sebagai Wariga. Wariga merupakan ilmu tradisional Bali yang digunakan untuk menentukan hari baik dan buruk, terutama dalam pelaksanaan yatnya atau ritual keagamaan. Dalam praktiknya, Wariga berfungsi sebagai pedoman untuk memilih waktu yang selaras dengan keharmonisan kosmos. Meskipun memiliki fungsi yang sejalan dengan Jyotisa, sistem Wariga menunjukkan ciri khas lokal yang kuat. Jika Jyotisa di India banyak menggunakan perhitungan berdasarkan rashi, zodiak, naksatra, 27 rasi bintang, dan graha, planet, maka Wariga di Bali lebih menekankan pada sistem kalender tradisional, seperti Wewaran, yaitu sistem hari berlapis dari Ekawara hingga Dasawara. Pawukon, yang terdiri dari 30 huku dalam siklus 210 hari. Penanggal garis miring pengelong. Sasih, yaitu sistem bulan dalam kalender Bali. Dewasa Ayu, yakni hari baik untuk melakukan suatu kegiatan, dan lain-lain. Perbedaan ini menunjukkan bahwa Wariga bukan sekadar meniru sistem astrologi India, melainkan merupakan pengembangan lokal dari prinsip-prinsip Jyotisa yang disesuaikan dengan kosmologi dan tradisi Bali. Kesamaan prinsip kosmologis. Meskipun memiliki metode yang berbeda, Jyotisa dan Wariga dibangun di atas prinsip kosmologis yang sama. Keduanya berangkat dari keyakinan bahwa alam semesta bekerja dalam suatu tatanan yang teratur. Pergerakan benda-benda langit memengaruhi kehidupan di bumi. Waktu memiliki kualitas spiritual yang berbeda-beda. Dalam pandangan ini, waktu tidak dianggap netral. Ada waktu yang membawa keberuntungan, ada pula yang dianggap kurang baik untuk memulai suatu usaha. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk bertindak selaras dengan ritme kosmis, agar kehidupan berjalan harmonis. Muhurta dan Dewasa Ayu. Hubungan antara Jyotisa dan Wariga
terlihat jelas dalam konsep pemilihan waktu yang tepat. Dalam tradisi Jyotisa dikenal istilah muhurta, yaitu saat yang paling auspisius untuk melakukan suatu kegiatan. Sementara itu, dalam tradisi Bali dikenal istilah Dewasa Ayu, yaitu hari baik yang dipilih berdasarkan perhitungan wariga. Baik muhurta maupun Dewasa Ayu memiliki tujuan yang sama, yaitu menentukan waktu yang paling tepat untuk kegiatan penting, seperti melaksanakan upacara keagamaan, melangsungkan pernikahan, memulai perjalanan, mendirikan rumah atau bangunan, memulai usaha atau pekerjaan baru. Dengan memilih waktu yang selaras dengan tatanan kosmos, diharapkan kegiatan tersebut memperoleh restu alam dan kekuatan spiritual. Integrasi astronomi dan spiritualitas. Hal menarik dari Jyotisa dan Wariga adalah kemampuannya memadukan astronomi dan spiritualitas. Dalam kedua sistem ini, perhitungan kalender tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga memiliki dimensi religius. Dalam Wariga misalnya, setiap hari sering dikaitkan dengan manifestasi dewa-dewa, energi buta dan kala, dan hubungan antara manusia dengan alam. Dengan demikian, kalender tradisional Bali tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukur waktu, tetapi juga sebagai peta kosmologis yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Adaptasi dan kearifan lokal Nusantara. Perkembangan Wariga juga menunjukkan bagaimana tradisi Hindu mampu beradaptasi dengan budaya lokal. Dalam proses ini, ajaran Jyotisa berinteraksi dengan mitologi, simbolisme, dan praktik sosial masyarakat Bali. Beberapa unsur khas dalam Wariga antara lain mitologi Watu Gunung yang melatar belakangi sistem Pawukon, sistem Wuku sebagai siklus waktu khas Bali, konsep kala sebagai energi waktu, keterkaitan kalender dengan ritual desa adat. Melalui proses adaptasi ini, Wariga menjadi bentuk kearifan lokal Nusantara yang tetap berakar pada tradisi Hindu. Penutup dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hubungan antara Jyotisa dan Wariga sangat erat. Jyotisa merupakan ilmu astrologi dan penanggalan dalam tradisi Weda. Sementara Wariga merupakan pengembangan lokal dari ilmu tersebut dalam konteks budaya Bali. Keduanya sama-sama mempelajari kualitas waktu berdasarkan tatanan kosmis, dengan tujuan membantu manusia menjalani kehidupan yang selaras dengan hukum alam semesta. Dengan demikian, Wariga dapat dipandang sebagai Jyotisa dalam wajah Bali, sebuah perpaduan antara pengetahuan astronomi Hindu, spiritualitas Veda, dan kearifan budaya Nusantara yang terus hidup hingga hari ini.